Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kita masuk kepada hari yang baru, hari ini 21 Maret 2023. Sebelum kita lanjut dengan aktivitas kita, saya mengajak kita sejenak untuk bersekutu dengan Tuhan lewat renungan pagi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang menambah hari-hari kehidupan kami lewat hari ini. Kami mohon Tuhan hadir menyertai dan juga menuntun, menguatkan dan memberkati kami dalam perjalanan kami hari ini. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita dalam renungan pagi ini diambil dari surat 1 Yohanes 3:24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari umur kita bertambah. Tuntutan dan tanggung jawab kita juga bertambah. Bahkan saat kita bangun pagi, yang membayangi hati dan pikiran kita adalah tugas dan tanggung jawab kita. Pada umumnya tugas dan tanggung jawab itu menyangkut hubungan dengan sesama, dengan keluarga, tetangga, dan dalam tugas dan pekerjaan. Itu tidak salah. Namun yang terutama adalah tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan akan mewarnai hubungan kita dengan sesama dan dalam tugas dan pekerjaan. Itulah yang ingin disampaikan Rasul Yohanes ke jemaat mula-mula, agar mereka terus hidup dan berperilaku sebagai orang percaya kepada Kristus dengan menuruti dan melakukan semua perintah Tuhan. Percaya dan tidak ragu kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Saat itu ada ajaran sesat yang mengajarkan bahwa Allah yang Maha Kudus tidak mungkin datang dalam wujud manusia. Ada lagi ajaran yang mengatakan bahwa keselamatan hanya ada lewat pengetahuan. Ajaran sesat ini mengakibatkan adanya warga jemaat yang ragu akan imannya kepada Kristus. Mereka masih berada dalam jemaat, tetapi imannya sudah goyah, ragu-ragu, dan tidak lagi berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa orang Kristen tidak cukup hanya dalam ibadah formal, tetapi harus jelas dan tidak ragu dalam imannya. Inilah juga yang harus kita pergumulkan. Apakah kekristenan kita hanya sebatas formalitas, tetapi kita tidak benar-benar beriman kepada Kristus, yang berarti benar-benar berserah diri kepada Tuhan Yesus dalam segala pergumulan maupun dalam sukacita. Setiap hari kita menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat akibat tuntutan kebutuhan, tuntutan zaman, tuntutan karier, yang dapat menggoyahkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan menegaskan agar iman tidak goyah walau ajaran, walau tuntutan sangat besar. Percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan taat kepada firman Tuhan dalam segala tantangan hidup, serta berserah diri, serta yakin bahwa Tuhan akan memberi solusi dan kebenangan bagi kita. Yang kedua, perintah Tuhan itu adalah saling mengasihi. Kita tahu bahwa hukum asih adalah hukum yang utama dan terutama. Kehadiran ajaran sesat itu di antara warga jemaat terjadi rasa kurang percaya diri sebagai orang Kristen. Karena mereka sering melanggar hukum Tuhan. Selain itu mereka sudah saling curiga dan mereka yang setia kepada imannya dibenci oleh pengikut
ajaran sesat. Firman Tuhan menegaskan bahwa dalam menghadapi kelompok pembenci, orang Kristen harus tetap setia melakukan kasih. Hidup tanpa dendam atau kemarahan yang terus membara. Kekristenan tidak hanya dalam ritus atau kata-kata indah, tetapi harus dibuktikan lewat perilaku yang mengasihi sesama, termasuk mereka yang membenci. Dan kasih yang mereka hidupi adalah kasih Allah yang sudah diam dan tinggal di dalam diri manusia itu. Berarti kasih orang Kristen adalah kasih yang digerakkan oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Kalaupun kita belum mampu melakukan kasih itu dengan sungguh, kita tidak perlu merasa dibayangi kesalahan. Karena kasih Allah lebih besar dari kelemahan kita. Diingatkan agar tetap sukacita melakukan kehendak Allah walaupun belum sempurna. Tetapi mau membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan. Itu akan membuktikan bahwa Tuhan tetap bersama kita dan kita hidup di dalam Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkaulah yang selalu menuntun kami, dan biarlah Roh Kudus diam di dalam diri kami, supaya kami benar-benar dikuasai dan digerakkan sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpinlah setiap umat-Mu, anggota jemaat-Mu, dalam tugas dan pekerjaannya hari ini. Kalau ada yang bergumul, Engkau memberi pencerahan, pengharapan, keyakinan, dan sukacita, memberi solusi. Tetapi kalau mereka mengalami keberhasilan, biarlah Tuhan memberi mereka kerendahan hati dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.